Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sobat otomotif dimanapun Anda berada, saya kedatangan bentor atau becak motor ya. Ini baru datang, dia baru ngerakit ya. Dia tujuannya untuk mengangkat barang-barang yang berat, bukan penumpang orang ya. Jadi khusus untuk dirancang muat barang seperti beras dan lain-lain. Soalnya kondisinya ada di pesisir. Ini untuk rancangan masih baru, dibuatkan dari stainless ya. Kelihatannya kuat sekali. Oke sobat, di sini motor ini dibawa ke kita. Tujuannya adalah untuk membuat kabel pengapian ya. Di sini untuk kabel-kabelnya belum ada karena dia baru ngerakit ya. Dia disuruh membuat kabel pengapian atau diagram pengapian pada motor smash ini. Oke sobat semua ya. Jadi nanti ini untuk CDI-nya sudah dibawakan, tapi keadaan tidak terpasang, sama kiproknya tidak terpasang ya. Sudah terpasang tapi kabelnya belum ada. Oke, di sini nanti kita tambah aki ya sebagai pengaman, membantu pengaman dari CDI-nya. Sebenarnya tanpa aki pun motor ini bisa hidup ya. Jadi tanpa aki bisa hidup, asalkan untuk kondisi kiprok masih bagus. Jadi tanpa aki pun bisa ya. Jadi pengapian motor smash ini pakai pengapian arus DC ya, arus DC. Jadi dia mengandalkan kiprok atau regulator. Oke sobat semua ya. Oke, di samping regulator nanti kita tambahkan aki sebagai penyetabilnya. Kita antisipasi apabila ada kerusakan pada regulator, nanti tidak akan mengakibatkan CDI rusak ya. Jadi kita pasang tambahan aki sebagai penyetabilnya. Oke sobat semua ya. Jadi ini nanti instalasinya, pesan orangnya suruh kasih jalur lampu belakang sama jalur lampu depan, itu aja. Jadi yang lain-lain tidak usah, seperti rating apa tidak perlu. Jadi hanya diagram pengapian saja sama kasih jalur depan dan belakang. Oke sobat semua ya. Jadi ikuti terus video ini supaya nanti bisa paham ya, khususnya untuk teman-teman pemula. Jadi ini nanti saya gambarkan dulu, saya kasih skema biar mudah untuk pembuatannya. Oke sobat semua ya. Sebelum merakit kabelnya, di sini akan saya gambarkan dulu ya, atau skemanya dulu. Oke sobat semua ya. Jadi di sini sudah saya gambarkan. Di sini adalah diagram pengapian pada motor smash. Ya. Oke. Di sini yang perlu kita pahami dulu. Di sini ada 4 kabel ya. Jadi warna kabelnya adalah warna kuning ya, warna putih, warna hijau leres kuning, dan kabel warna biru leres putih. Oke. Ini kabel yang putih ada pengisian, yang kuning ada untuk lampu ya. Yang hijau leres kuning ada dari pusher. Jadi yang 2 ini untuk pusher, yang 2 ini ada untuk pengisian sama untuk lampunya. Oke sobat semua ya. Jadi di sini saya gambarkan ya, di situ ada gambar kumparan ya, di situ ada gambar kumparan yang nantinya mengeluarkan kabel 2 ya, kabel kuning ya masuk kiprok sama kabel putih yang masuk ke regulator.
ya, yang kuning sama putih masuk ke regulator. Di situ yang ujungnya massa. Ini adalah pusher. Pusher adalah di situ langsung masuk ke CDI, ya, yang warnanya biru laras putih sama warna hijau garis kuning. Itu kabel dari pusher yang nanti masuk ke CDI, ya, masuk ke CDI. Jadi di situ ini adalah soket CDI, ya. Jadi yang dari spool nanti masuk ke kiprok atau regulator. Oke sobat semua ya, ini adalah pusher masuk ke CDI di kaki di soket nomor 3, ya. Nah, itu yang dari pusher ya. Jadi yang satunya dari pusher adalah masuk ke kaki 4. Yang ini nanti ke massa, yang tengah massa, ya. Yang sebelah kiri langsung coil, langsung menuju ke busi. Untuk kabel hijau laras kuning, dia langsung menuju ke CDI yang tengah kosong, ya. Yang tengah kosong. Oke, sekali lagi ini yang kuning masuk kiprok, ya. Masuk kiprok di ini 1 2 3 4. Jadi yang kuning adalah masuk di kaki, ya, di kaki nomor 4. Untuk yang putih masuk di kaki nomor 2. Untuk yang nomor 1 adalah ke massa. Merah ini nanti ke aki pengisian, langsung masuk kontak, berhubung dengan kontak nanti, ya. Dari kontak nanti langsung masuk ke aki bagian plus. Nanti dia outputnya dari kontak, ya, output dari kontak dia langsung masuk ke CDI kaki nomor 6, ya, nomor 6 ya. Untuk warna kabel biasanya itu keluaran warna oranye, yang dari kontak warna oranye. Ini ada aki, nanti dikasih screen, ya. Ini kiproknya nanti keluar langsung masuk ke CDI sama digabung sama pengisian ke aki. Oke sobat semua ya, inilah rangkaian atau skema dari diagram pengapian motor smash. Jadi sekarang langsung kita sambung kabelnya. Oke sobat semua ya, jadi tolong jangan di skip dulu ya. Yuk kita belajar bersama-sama membuat diagram rangkaian pengapian motor smash. Oke sobat, di sini sudah ada CDI-nya ya, sudah ada kabelnya. Orangnya memang bahwa ini sudah keadaan tidak terpasang. Oke, di sini sudah untuk kabel sudah disolder ya, tidak ada soketnya. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sekarang langsung kita persiapkan kabel-kabelnya ya. Jadi kita tidak pakai solder, langsung kita sambung saja. Nah, di sini ada kabel putih laras biru untuk coil, yang tengah ini nanti untuk massa, ya. Di situ ada hijau laras putih, ada untuk pusher, yang 2 kanan untuk pusher, yang ini untuk tegangan input dari kontak atau dari aki 12 volt. Ya. Itulah gambaran dari kabel CDI motor smash. Oke sobat semua ya, jadi di sini kita persiapkan untuk cop kiproknya ya. Di situ ada 4 kabel ya. Kita lihat dari tanda kancing yang ada di atas ya. Oke. Di situ sebelah kanan, jadi ada di situ ya. Kita baca dari atas, maksudnya dari kiprok ya. Jadi di situ ada warna kabel putih, itu nanti dari spool ya, yang nantinya untuk pengisian masuk kiprok. Ya, yang dari putih lah itu dari spool masuk ke kabel warna putih. Yang sebelah kiri atas adalah massa warna hitam, yang merah ini adalah nanti untuk aki ya, untuk atau kontak. Ya, untuk yang bawah kuning adalah untuk masuk kiprok yang digabung dengan lampu. Oke sobat semua ya, di sini untuk CDI sudah kita persiapkan, kabelnya sudah ada ya. Rencana nanti kita masukkan di dalam box ini. Ini pesanan orangnya suruh masukkan dalam box supaya lebih aman. Nah, di situ nanti
Jadi ini box barang ini nanti kita manfaatkan sebagai tempat CDI biar aman ya di dalam ya. Sebetulnya yang tadinya ada di luar, tapi di situ disuruh masukkan di dalam box. Dia pesan dari pemiliknya supaya rapi, tidak kena air gitu. Oke sobat semua ya, di sini untuk CDI langsung kita masukkan dalam boxnya ya, kita masukkan. Untuk kabel kita keluarkan nanti biar mudah menyambungnya. Oke sobat semua ya, ikuti sampai habis ya teman-teman ya belajar bersama-sama. Oke, di situ sudah tertera juga ada 4 kabel juga di situ ya, ada 4 kabel yang dari CDI-nya. Nanti untuk iya kabel itu ya wis isolasi, kok isolasi mana wae, kok isolasi mana, kok saya disambung sih. Oke sobat semua ya, jadi langkah pertama untuk kabel pushernya kita sambung dulu. Setelah itu baru kabel yang 2. Oke sobat, sekarang untuk kabel pusher sudah tersambung ya, kedua-duanya sudah kita sambung. Setelah itu kita sambung kabel warna putih dan warna kuning yang nantinya untuk menuju kiprok. Namun di sini kita sambung yang warna kuning dulu ya. Jadi yang warna kuning ini sekalian kita sambung 2 kabel ya, kasih 2 kabel sekalian. Oke, di situ kita double sekalian ya. Yang tujuannya adalah yang satu nanti masuk kiprok ya, yang satu nanti untuk lampu ya. Jadi kita sambung sekalian, nanti kita sambung bersama-sama. Jadi untuk nyambung jalur lampu kita masukkan ke kiprok dulu. Di situ ada kabel 2 warna kuning ya. Nanti yang satu masuk kiprok, yang satu untuk lampu. Oke sobat semua ya, jadi langsung kita sambung dulu. Oke, sekarang untuk kabel kuning yang dari spool sudah kita masukkan ke soket kiprok ya. Untuk lampunya kita ambilkan ya, ini nyabang ya, dicabang. Ini yang tujuan nanti untuk lampu. Yang satu masuk ke kiprok, yang satu masuk ke lampu. Ya, jadi untuk lampu tidak bisa langsung ngambil dari spool ya. Kita harus dicabang dari kabel kuning yang masuk kiprok. Jadi ngambilnya untuk lampu dari situ. Ya, biar tegangannya sudah agak stabil gitu. Ya. Nanti keluarnya bisa arus AC 12 volt untuk lampunya. Oke sobat semua ya, langsung kita usahakan. Jadi untuk yang masa ya, yang dari kiprok ya, yang masa dari kiprok. Jadi untuk penyambungan kabel masa ya, di situ ada kabel masa untuk kiprok ya, kabel masa untuk CDI, kabel masa untuk aki. Oke sobat semua ya, jadi perlu kita pahami untuk penyambungan kabel masa ya, kabel masa, dan untuk penyambungan kabel masa yang dari rangka ya, usahakan yang ke mesin juga dikasih ya. Jadi yang dari rangka harus dikasih kabel untuk masa yang ke mesin. Jadi kita antisipasi takutnya tidak ada kekonekan antara mesin sama rangkanya. Soalnya kalau tidak connect nanti untuk coilnya tidak akan mengeluarkan strom. Soalnya coil ada di posisi rangka, sedangkan businya ada di mesin gitu ya. Jadi biasanya kalau kurang massa
ya, tidak connect antara rangka sama mesinnya, itu pengapiannya akan bermasalah. Jadi antisipasinya kita harus menambah sekalian untuk kabel masa rangka, langsung kita gabung dengan kabel mesinnya sekalian. Jadi untuk pemasangan instalasi kayak gini. Oke, jelas ya teman-teman ya. Bukan kita untuk menggurui ini ya. Ayo kita belajar bersama-sama, khususnya untuk pemula. Ya, oke, ini nanti ke aki ya, ke kiprok sama masa CDI. Ya. Jadi ini yang hitam jadi khusus masa ya. Oke sobat semua ya. Jadi ini untuk kabel yang putih ya, yang putih ini adalah untuk ke coil ya, ke coil ini. Nah, disambung ini yang ke coil. Jadi di situ kita sambung sekalian yang ke coil. Oke sobat semua ya. Jadi yang kuning dari CD ini, jadi sementara kan tidak ada kontaknya. Ini nanti tampilkan dari output dari kiprok ya, yang sudah menghasilkan 12 volt. Ini dari sini nanti kita coba langsung masuk ke CDI. Oke, kita sambung dulu ya, kita coba dulu, soalnya nanti rencana ini nanti output dari kontak atau pakai skakel aja nanti di sini. Ini yang keluar nanti gabung, keluaran nanti gabung sama ini masuk ke aki nanti ya. Jadi nanti pengisiannya nanti namun sebelum ada aki, sekarang kita coba dulu. Oke sobat semua ya, jadi langsung kita pasang cop dari kiprok dulu. Kita untuk mengetes kabel yang merah, yang output dari kiprok ini ada strumnya apa enggak. Nah, kita tes dulu. Oke, langsung kita selah dulu. Oke sobat semua ya, kita selah dulu, kita tempelkan ke masa. Oke sobat, di situ sudah mengeluarkan loncatan bunga api ya. Di situ juga ada strumnya, berarti untuk kabel output dari kiprok berarti sudah ada. Sekarang langsung kita coba kita masukkan ke CDI ya, kita sambung ke joran CDI. Ini kita buat langsung dulu, soal nanti untuk sakal belum kita persiapkan. Jadi sekarang kita langsungkan dulu, kita coba. Oke sobatnya, ini belum ada akinya ya, jadi langsung dari kiprok dulu. Oke sobat semua, langsung kita lihat di kabel busi dulu. Pastikan untuk kabel busi sudah ada tegangan yang mau masuk ke busi nantinya. Oke, kita tes ya, tes. Nah, ya tes itu. Anak strubing enggak? Coba. Ini tanpa aki ya, teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan pakai kiprok. Coba biar jelas. Ada strumnya apa enggak? Coba. Oh. Oke sobat semua ya, di situ sudah ada loncatan bunga api. Berarti untuk CDI dan kiproknya masih keadaan normal. Oke sobat semua ya, sekarang langsung pasang busi. Kita coba dulu ya, langsung kita pasang busi, langsung kita hidupin. Setelah itu nanti tahap perapian pada kabel-kabelnya nanti kita rapikan. Sekarang kita coba dulu. Setelah itu nanti kalau sudah hidup nanti kita tinggal pasang skakel sebagai pengganti kontaknya. Sekarang kita coba hidup dulu dan nanti kita lihat pengisiannya bagaimana yang dari kiprok ya. Soalnya nanti akan dikasih aki biar stabil. Jadi kita cek pengisiannya bagaimana. Kalau sudah bagus baru kita rapikan. Oke sobat semua ya, sekarang langsung kita pasang, langsung kita hidupin. Urip sih. Bisa instrumen itu.
Ya wis uripi, coba uripi sik. Oke sobat semua ya. Jadi biar dihidupin dulu. Wes urip. Oke sobat semua ya. Jadi sekarang untuk mesin sudah hidup ya. Berarti untuk pengisian dari kiprok itu berarti normal. CDI juga normal, kiproknya sudah normal. Jadi nanti tinggal kita pasang penyetabil, yaitu pasang aki ya. Kita antisipasi takutnya ada kerusakan pada kiprok. Oke sobatnya, sekarang kita rapikan untuk kabel yang ini. Nanti kita kasih sekakel ya, sekakel sebagai pengganti kontaknya. Oke sobat semua ya, sekarang tinggal pemasangan kabel dari aki ya. Jalur yang dari aki kita pasang nanti ini nanti kita kasih aki ya, aki bekas ya, bekas tapi masih hidup, jadi bukan aki baru. Oke sobat semua ya, sekarang mesin sudah hidup ya, sudah enak ya, berarti tidak ada masalah. Jadi sekarang untuk rangkaian diagram pengapian sudah selesai, tinggal merapikan dan tinggal kita matikan sekarang, cabut mati. Oke sobat semua ya, jadi dia kalau dari output dari kiprok kita cabut yang mau masuk ke CDI, maka motor akan mati. Oke sobat, sekarang tinggal pemasangan kabel jalur aki ya, yang intinya untuk penyetabil supaya tegangan bisa stabil yang mau masuk ke CDI. Oke, sekarang tinggal pemasangan kabel aki dan pemasangan sekakel. Oke sobat semua ya, jadi untuk jalur yang ke aki sudah ya. Jadi untuk output dari kiprok yang warna merah yang sudah mengeluarkan arus 12 volt, di situ langsung sambung ke jalur aki ya. Terus di situ kita cabang ya. Ini nanti masuk ke kontak atau sekakel ya. Di situ kabel merah ya, ke sekakel. Nanti output dari sekakel atau dari kontak nanti langsung kita sambung ke kabel ya, ini sudah tersambung. Setelah itu kabel keluaran dari kontaknya nanti kita sambung sama output dari kontak, kita sambung dengan kabel yang warna oranye yang dari CDI, yang tujuannya adalah untuk memberi tegangan pada CDI. Oke, sekarang sudah tersambung. Yang ini nanti untuk kontak ya, yang merah. Sedangkan untuk jalur yang ke lampu ya, yang kuning ini nanti kita kasih sekakel dulu ya. Nah, ini nanti kita kasih sekakel baru ya, yang kuning kasih sekakel baru ke lampu depan ya. Jadi ini kasih sekakel nanti yang kuning ke depan untuk lampu depan, nanti untuk yang belakang nanti kita gabung. Oke, sekarang langsung kita rapikan dulu, kita isolasi dulu. Oke sobat semua ya, sekarang sudah kita rapikan, sudah kita isolasi. Jadi untuk sakakelnya sudah kita pasang ya, ini sudah rapi. Yang depan sudah kita kasih lampu LED ya, yang jalur yang kuning tadi. Ini sudah ada sakakel lampunya di sini, sudah kita buatkan ya. Ini untuk lampu. Sedangkan untuk sakakel yang merah yang merah sebelah ini untuk lampu, yang sebelah untuk mematikan mesin sebagai pengganti dari kontak. Nah, ini on off dari kontak. Oke sobat semua ya, ini tinggal nanti kita ikat biar rapi ya. Sakakel sudah, untuk sakakel lampunya sudah, di belakang sudah kita kasih lampu LED
Oke sobat semua ya, sekarang langsung kita coba kita hidupin lagi ya dengan memakai sekakel. Oke, kita salah dulu. Oke sobat semua ya, sekarang mesin sudah hidup. Oke, sekarang kita coba hidupin sakal lampunya. Sini. Lampunya. Oke, sekarang kita lihat yang belakang. Sekarang kita matikan. Oke. Oke, sekarang kita matikan dulu. Oke, kita mati. Oke sobat semua ya, jadi mungkin sampai di sini pembahasan tentang membuat kabel atau diagram pengapian pada motor semes ini. Ya, ini hanya untuk mengangkut barang atau bisa disebut dengan bentor, ya, becak motor. Di sini ada penambahan, hanya penambahan lampu depan sama belakang. Untuk yang lain-lain tidak ada penambahan, hanya kita menambah aki. Di sini kita kasih aki supaya biar agak stabil. Oke sobat semua ya, dan mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk pemula ya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua masih diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai jumpa.